Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, ada baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Vita Sari Purba, NPM 1901010091. Saya dari PGSD Istanbul 2019 dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya di sini akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pendidikan IPA dari Ibu dosen Eva Pratiwi Pane SPD MPD. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, ada baiknya terlebih dahulu saya menyapa anak didik semuanya. Halo buat anak didik semuanya, apa kabar? Selamat pagi buat kita semua. Semoga materi yang akan Ibu sampaikan nanti dapat bermanfaat buat anak didik semuanya dan dapat dimengerti. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan tadi. Di sini materi saya dari kelas 4 semester 1, mata pelajaran IPA. Materi pokoknya itu struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Di sini ada 4 inti yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu bagian-bagian akar tumbuhan, yang kedua fungsi dari akar tumbuhan, yang ketiga jenis-jenis dari akar tumbuhan, dan yang keempat yaitu menjelaskan hubungan antara struktur akar dengan fungsinya. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu ada bagian akar. Bagian akar itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu ada tudung akar. Tudung akar adalah akar yang hidup di bagian ujungnya yang bernama kaliptra, yang memiliki sel jaringan parenkim yang di dalamnya mengandung sari tepung. Fungsi kaliptra yaitu menjaga dan merawat sistem kinerja dan bertugas melembabkan akar agar tidak mengalami gesekan dengan partikel tanah. Yang kedua yaitu inti akar. Inti akar adalah bagian akar yang berada pada pusat akar, yaitu di tengah seputar bonggol akar. Bonggol akar itu yang kita tahu yang akarnya bisa dikatakan bulat atau besar. Yang ketiga yaitu ada rambut akar. Rambut akar adalah mempunyai karakter yang unik, yaitu berserabut tidak beraturan, tetapi dia berstruktur halus yang melekat kuat pada kulit akar bagian luar, yang berfungsi untuk menyerap semua air dan garam mineral yang ada di kedalaman tanah. Yang keempat yaitu ada batang akar. Batang akar adalah batang yang terletak di tengah-tengah pangkal akar dan ujung akar yang berkembang dan tumbuh bercabang dalam skala bentuk yang kecil. Yang kelima yaitu ujung akar. Ujung akar yaitu bagian akar yang termuda dan seperti tunas yang terus-menerus mengalami pertumbuhan dan pergantian akar yang baru pada waktu yang sudah menjadi ketentuan sel akar. Maksud dari akar baru itu akar yang sudah tua, dia berganti menjadi akar yang baru, akar yang muda. Lalu yang materi selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari akar pada tumbuhan. Fungsi akar pada tumbuhan itu yang pertama sebagai pondasi berdirinya batang pohon, supaya pohon tersebut dapat kokoh berdiri. Yang kedua yaitu tempat menyerapnya air yang terkandung di dalam tanah, misalnya garam mineral. Yang ketiga, tempat menyimpan makanan
pada pertumbuhan tumbuhan yang selanjutnya untuk menyokong dan berguna untuk memperkuat serta memperkokoh berdirinya sebuah tumbuh-tumbuhan. Dia menyokong tumbuhan itu supaya dia kuat dan berdiri kokoh, supaya tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik, supaya tumbuhan tersebut tidak mudah mati atau tidak mudah dikatakan dikatakan tumbang seperti pohon yang sudah besar. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk mengangkut air dan membawa zat-zat yang sudah terserap ke bagian tumbuh-tumbuhan. Lalu materi kita yang selanjutnya yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis akar. Di sini ada 5 jenis akar. Yang pertama yaitu akar serabut. Kita di sini sudah biasa mendengar akar serabut pada bagian akar. Nah, di sini terdapat pengertian dari akar serabut. Akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil, berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Di sini contoh dari akar serabut yang kita tahu yaitu seperti padi, jagung, dan tebu, dan begitu juga tumbuhan yang lainnya. Akar serabut ini bagian pangkal dan ujung akarnya memiliki ukuran yang hampir sama ukurannya. Kita tahu gambar dari akar serabut seperti ini. Yang pada bagian atas ini yang dikatakan namanya akar serabut. Dia akarnya banyak dan kecil-kecil melebar. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang yaitu akar yang terdapat pada tumbuhan dikotil yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Akar ini yang satu ini memiliki akar pokok, yang dimana akar pokoknya bercabang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan jenis akar pokok ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contohnya seperti pohon jeruk, mangga, kacang-kacangan. Tetapi tumbuhan ini ditanam dengan cara dicangkok atau yang dikatakan dengan distek. Maka akarnya tidak berakar tunggang, namun berakar serabut. Tetapi kita ketahui akar tunggang ini seperti ini, yang berwarna putih, yang paling atas berak. Dia kalau akar tunggang ini akarnya itu dia cuma tunggal, cuma satu. Tapi ada juga yang memiliki akar-akar kecil di sampingnya. Nah, baik, kita sudah tahu bagaimana gambar dari akar tunggang. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada akar gantung. Ini akar gantung nggak sering kita dengar, yang hanya sering kita dengar yaitu akar serabut dengan akar tunggang. Tetapi supaya kita dapat mengertinya, kita simak materinya ini. Akar gantung. Akar gantung yaitu akar yang bagian batang tumbuhannya berada di atas tanah. Akar ini menggantung di udara serta tumbuh ke arah tanah. Misalnya akar gantung pada pohon beringin. Akar gantung ini juga memiliki fungsi
fungsinya itu adalah menyerap uap air dan gas dari udara. Kita ketahui akar gantung seperti ini. Akar gantung itu ya seperti pohon beringin. Dia pohonnya yang dikatakan besar, dan dia bergantung di dekat bagian, bisa dikatakan dekat bagian daun-daunan. Dan juga pohonnya itu tinggi, dan juga akarnya itu banyak. Akarnya juga bisa dikatakan seperti akar serabut. Nah, yang selanjutnya materi kita yaitu akar tunjang. Akar tunjang ini juga jarang-jarang kita ketahui. Akar tunjang. Akar tunjang yaitu tumbuhnya dari bagian akar bawah ke segala arah. Akar ini seolah-olah menunjang batang supaya tidak rebah. Contohnya akar pohon pandan dan bakau. Pohon pandan itu kecil dan bisa kita ketahui pohon dari akar tunjang itu kecil seperti pandan. Baru yang selanjutnya yaitu akar napas. Akar napas yaitu akar ini tumbuh tegak ke atas hingga muncul ke permukaan tanah atau air. Akar napas dimiliki oleh tumbuhan darat dan air. Akar ini juga memiliki celah yang banyak untuk jalan masuknya udara. Ya betul juga sih, karena dikatakan juga akar napas. Akar napas ini tumbuh keluar dari batang bagian akar. Bagian akar tersebut sebagian muncul di permukaan tanah dan sebagian berada di dalam tanah. Nah, itulah yang tadi dikatakan akar yang berada di dalam tanah dan juga berada di air. Akar napas ini berfungsi untuk bernapas pada tumbuhan yang mempunyai akar napas. Contohnya itu tadi ya pandan dan bakau. Contoh dari akar napas itu seperti ini. Dia memiliki daun yang berimbun dan akarnya juga yang begitu banyak dan bisa dikatakan akarnya itu tinggi. Yang selanjutnya, yang terakhir dari bagian akar yaitu akar pelekat. Akar pelekat tumbuhan yang berada di sepanjang batang yang menempel pada kayu, tembok, atau tumbuhan yang lainnya. Akar ini hanya memiliki oleh tumbuhan yang memanjat. Contohnya tumbuhan pada sirih. Ya, sirih kita ketahui dia tumbuhnya bisa di tembok dan bisa juga dia di tanah. Dia kalau tumbuhan sirih ini dia tumbuhnya tumbuh melebar atau bisa juga dikatakan tumbuh ke samping. Karena tumbuhan sirih ini dia merambat. Akar belepat ini tumbuh di sepanjang batang dan terdapat pada tumbuhan yang memanjat. Ya betul. Dan akar ini berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok maupun tumbuhan lainnya. Tumbuhan yang mempunyai akar pelepat. Nah, materi yang selanjutnya itu menjelaskan hubungan antara struktur akar dengan fungsinya. Hubungan antara struktur akar dengan fungsinya yaitu struktur akar adalah panjang dan ujungnya sedikit rundang, dan sifat akar adalah selalu menuju ke empat yang banyak mengandung akar, sehingga fungsi akar untuk mencari tempat yang banyak mengandung air dan mineral yang langsung dihantarkan ke daun melalui jaringan xilem ke daun untuk difotosintesis. Ciri
Ciri-ciri akar yaitu yang pertama, akar salah satu bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Pertumbuhan akar mengarah ke dalam tanah. Yang kedua, akar menjauhi sebuah cahaya agar dalam pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat. Yang ketiga, akar tidak seperti bagian tumbuhan yang lainnya seperti daun, batang yang mempunyai warna hijau. Karena pada daun mengandung sebuah klorofil. Warna akar keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang selanjutnya, pertumbuhannya terjadi di ujung akar yang merupakan salah satu titik pertumbuhan primer yang dimana terdapat sebuah jaringan meristematik serta mekanisme dominasi apikal yang terjadi pada suatu akar. Yang terakhir, pada ujung akar mempunyai suatu bentuk yang berfungsi untuk menembus tanah yang bisa memecahkan bebatuan. Baik, demikianlah simulasi yang dapat saya sampaikan, di mana ada lebih atau kekurangan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.